agama dari segi bahasa, yaitu dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama dikenal pula dengan kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu tersusun dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi, agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Adapun pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan oleh Elizabeth dalam bukunya Agama dan Masyarakat, berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Latar belakang manusia memerlukan agama. Kenapa ya manusia bisa memerlukan agama? Kita lihat bahwa agama bagi manusia merupakan kebutuhan alamiah atau fitrah manusia. Berbagai pendapat mengenai kefitrahan agama ini dapat dikaji pada beberapa pemikiran. Salah satunya itu Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong. Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah satu-satunya cara pemenuhan semua kebutuhan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki kesempurnaan, juga memiliki kekurangan. Dalam pandangan Al-Quran, diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Dan faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan nafsu dan bisikan setan, sehingga tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupa ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, pemikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Poin ketiga yaitu pendekatan pemahaman agama. Pendekatan pemahaman agama merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Berikut ini merupakan berbagai pendekatan pemahaman agama, yaitu yang pertama ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis normatif yang diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua ada pendekatan antropologis yang artinya sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis yang artinya ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Yang keempat ada pendekatan filosofis, yaitu berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat
mengenai segala sesuatu yang ada. Yang kelima ada pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek dan latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Yang keenam ada pendekatan kebudayaan. Di sini diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan atau usaha batin atau akal dan sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Yang terakhir itu ada pendekatan psikologi, yaitu dengan pendekatan ini semua orang akan sampai pada agama karena psikologi atau ilmu kejiwaannya adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati.